Lihatlah, sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah hijau, udara segar, dan suara alam yang menenangkan. Meski tampak sederhana, desa menyimpan kehidupan yang dinamis, dari aktivitas petani di pagi hari hingga kehangatan warga yang saling mengenal. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana desa dan kota saling berhubungan? Dan apa yang membuat keduanya saling membutuhkan? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang materi interaksi keruangan dan desa. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Mahasiswa dapat memahami konsep interaksi keruangan desa. 2. Mahasiswa mampu menguraikan pola interaksi keruangan desa. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak interaksi keruangan desa terhadap perkembangan wilayah dan berbagai aspek kehidupan. Interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang melibatkan perpindahan manusia, barang, informasi, atau ide. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan potensi antar wilayah yang mendorong hubungan ekonomi, sosial, dan budaya. Pada gambar di samping ini merupakan contoh interaksi keruangan, yaitu perpindahan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya adalah teori interaksi keruangan desa dan kota. Dalam ilmu geografi, konsep interaksi wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori gravitasi. Teori gravitasi diadaptasi dari hukum fisika oleh Sir Isaac Newton. Hukum gravitasi ini yang pada awalnya menjelaskan gaya tarik antar benda dimodifikasi oleh W.J. Rayleigh untuk memahami seberapa kuat interaksi antar dua wilayah. Semakin mudah akses transportasi dan semakin pendek jarak tempuh antara dua wilayah, maka interaksi di antara keduanya akan semakin kuat. Dalam pendekatan ini, Rayleigh menyatakan bahwa kekuatan interaksi dua wilayah dapat dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap wilayah serta jarak mutlak di antara keduanya. Kemudian, secara matematis, Rayleigh menunjukkan hubungan ini dalam sebuah rumus yang sering disebut sebagai hukum gravitasi dalam interaksi wilayah. Namun, untuk menerapkan konsep ini secara akurat, terdapat 3 faktor utama yang perlu diperhatikan. Pertama, jarak antar dua wilayah. Kedua, jumlah penduduk di masing-masing wilayah. 3, kemudian akses dan transportasi. Terkadang sebuah wilayah yang letaknya jauh tetap memiliki nilai interaksi yang tinggi karena berada di daerah dengan akses jalan yang baik dan sarana transportasi yang memadai. Sebaliknya, wilayah yang lebih dekat namun sulit dijangkau justru memiliki interaksi yang lebih rendah. Dengan memahami teori gravitasi ini, kita dapat memprediksi pola interaksi antar wilayah dan bagaimana hubungan ekonomi, sosial, serta mobilitas penduduk terbentuk dalam suatu kawasan. Selanjutnya, teori titik henti. Secara garis besar, teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori terdahulu dari Rayleigh. Teori ini memperkirakan garis batas sebuah lokasi yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan yang berbeda ukurannya dan perkiraan penempatan sebuah lokasi industri atau penempatan tempat-tempat pelayanan sosial antar dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh dua wilayah. Selanjutnya yaitu zona interaksi desa dan kota dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama city atau yang disebut dengan pusat kota, yang kedua suburban atau subdaerah perkotaan, suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju. Suburban fringe, jalur tepi, sub wilayah perkotaan atau suatu wilayah yang melingkar suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Yang ketiga, urban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan paling luar, yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota. Yang keempat, rural urban fringe
atau jalur batas desa dan kota, merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang kelima, rural atau wilayah desa, wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Yang keenam, zona suburban, suburban fringe, urban fringe, dan rural urban fringe, merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern, sehingga dapat disebut perkotaan, dengan jalur-jalur yang digambarkan merupakan gambaran yang ideal. Yang selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi interaksi keruangan. Ada 5. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Jadi, setiap wilayah memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga interaksi terjadi untuk saling memenuhi kebutuhan. Contohnya, desa memiliki hasil panen padi yang akan didistribusikan ke kota untuk diolah menjadi beras. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Wilayah yang lebih subur atau memiliki sumber daya lebih banyak cenderung berinteraksi dengan wilayah lain yang kurang subur. Contohnya, wilayah pedesaan menjadi wilayah pertanian dan perkebunan, sedangkan perkotaan menjadi wilayah industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, kebutuhan akses dan transportasi. Dengan adanya akses dan transportasi seperti jembatan, jalan, dan transportasi memudahkan interaksi antara desa dan kota. Yang keempat, perkembangan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi seperti internet dan telepon membantu mempercepat pertukaran informasi, komunikasi, dan perdagangan. Yang kelima, kebijakan pemerintah seperti regulasi pembangunan, perdagangan, dan perpajakan juga memengaruhi intensitas interaksi antar wilayah. Bentuk interaksi keruangan antara desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yaitu migrasi dari desa ke kota untuk bekerja atau menempuh pendidikan serta urbanisasi. 2. Perdagangan. Desa menyediakan hasil pertanian dan bahan baku bagi kota, sementara kota menyediakan barang industri dan jasa bagi masyarakat desa. 3. Aliran informasi dan inovasi. Aliran informasi dan inovasi seperti teknologi, pendidikan, dan budaya dari kota sering masuk ke desa dan mempengaruhi cara hidup masyarakat desa. 4. Pemanfaatan lahan. Desa menyediakan lahan pertanian dan peternakan yang hasilnya digunakan untuk konsumsi di kota. Selanjutnya, dampak interaksi keruangan terhadap desa. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui perdagangan dan lapangan kerja. Contohnya, banyaknya pengrajin anyaman dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan komunikasi. Yang terakhir, akses pendidikan dan layanan kesehatan. Meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Contohnya, terdapat puskesmas di setiap desa dengan tujuan untuk memudahkan akses layanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja produktif. Berkurangnya tenaga kerja produktif ini diakibatkan oleh urbanisasi. Yang kedua, masuknya budaya kota. Masuknya budaya kota dapat mempengaruhi pergeseran nilai-nilai tradisional desa. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan bisa mengurangi area pertanian karena adanya pembangunan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan interaksi yang berkelanjutan. Untuk memastikan interaksi desa dan kota berjalan dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan strategi seperti yang pertama, infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat mempercepat akses dan distribusi barang. Yang kedua, perkembangan ekonomi desa berbasis lokal. Pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal dapat membuat desa tidak terlalu bergantung pada kota. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM.
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, penguatan kebijakan yang mendukung pembangunan di desa tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Interaksi keruangan antara desa dan kota sangat penting dalam pembangunan wilayah karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi, kesimpulan dari materi tadi, interaksi keruangan antara desa dan kota terjadi akibat perbedaan sumber daya, kondisi geografis, aksesibilitas, serta perkembangan teknologi. Hubungan ini mencangkup mobilitas penduduk, perdagangan, aliran informasi, dan pemanfaatan lahan. Dampaknya bisa positif seperti peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur, namun juga negatif seperti urbanisasi berlebihan dan perubahan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan kebijakan yang menjaga keseimbangan agar interaksi desa dan kota tetap harmonis dan saling menguntungkan.